Banyak adalah kematian, ya, kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, Yesus Allah kita, dia mau meninggalkan surganya dan dia turun ke dunia. Bahkan Alkitab berkata dia mengambil rupa seorang hamba. Amin, saudara. Dia taat setia sampai mati di atas kayu salib. Dia korbankan tubuh dan darahnya. Saudaraku, tanpa penebusan tidak akan pernah ada yang namanya surga. Harusnya kita semua sedang mengantri dalam barisan, kita akan menerima kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, amin saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi perhatikan bahwa kasih Allah itu begitu besar bukan hanya untuk orang-orang Kristen saja, tetapi Alkitab berkata yaitu kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Ini berarti bagi orang yang tidak percaya pun kasih Allah begitu besar. Katakan amin. Amin. Pertanyaannya pagi hari ini di momen Jumat Agung adalah apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saudara mungkin dalam hati kecil saudara berkata, Pak, saya sudah berikan persembahan yang banyak. Pak, saya sudah berikan ini dan itu buat gereja. Pak, saya sudah ini dan itu dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu sudah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, seberapa banyak, seberapa besar yang kau beri kepada Tuhan, saya mau katakan itu semua tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin saudara. Hari ini ada banyak orang yang menjadi sombong rohani mungkin karena hari ini dia terlalu rajin pergi ke gereja, ya, sangat rajin ke gereja, sangat rajin melayani, dan menurut orang tersebut mungkin merasa bahwa Tuhan itu membuat Tuhan makin sayang sama dia. Padahal saudaraku, waktu kita rajin ke gereja, kita rajin melayani, bukan berarti membuat Tuhan yang makin sayang sama kita. Tuhan sayangnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. 2000 tahun yang lalu dia sudah berikan korban tubuh darahnya bagi kita. Dia sudah sangat sayang sama kita. Katakan amin. Hari ini kau rajin ke gereja, hari ini kita makin giat melayani. Saya mau beritahu saudara, itu tandanya engkau dan aku kita makin sayang sama Tuhan. Katakan amin. Bukan Tuhan yang makin sayang sama kita, saudara. Kasihnya nggak pernah berubah. Amin, saudara. Oleh sebab itu hari ini belajar di momen Jumat Agung kita beri yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Apa itu? Persembahkan tubuhmu, Alkitab berkata di Roma pasal 12, sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Makanya mendiang kepala sidang, Pak Mariaji setiap kali naik mimbar, khotbahnya sama. Mari saudara kita berjuang hidup baik, berjuang hidup benar. Suci berkata, berpikir, berbuat, bertobat, minta ampun setiap hari. Sebab nanti di alam roh tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi pengampunan. Itu benar, saudara. Jadi mau bertobat minta ampun selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup itu berbicara kesempatan. Masih ada tarikan nafas. Ini dia kesempatannya. Kenapa? Karena kesempatan ini satu saat akan berakhir. Kapan kita nggak tahu. Amin. Saya punya tetangga namanya Sen, umur 30 tahun. Tetangga beda berapa rumah, saudara. Malamnya habis ngobrol sama-sama sampai jam 10 malam. Pagi-paginya dia dibangunin mamanya. Sen, bangun, Sen, kerja. Gak ada suaranya. Dia diketuk-ketuk kamarnya. Sen, bangun, Sen, kerja, Sen, udah kesiangan. Gak ada suaranya juga, saudara. Sampai didobrak itu kamar. Benar-benar sampai lepas. Ternyata yang namanya Sen sudah kaku di atas tempat tidur. Sudah tidak bernyawa. Gak tahu kapan jam berapa persisnya dia dipanggil Tuhan. Karena semalam-malaman gak ada suara apa-apa. Gak ada suara teriak lah, gak ada suara apa, gak ada, sunyi senyap sudah. Ini orang gak ada sakit apa-apa, sehat walafiat. Pelayanannya rajin dan luar biasa. Makanya itu karangan bunganya di lupa-lupa. Waduh, dari ministry ini, gereja apa sebagai macam. Kenapa? Karena pelayanannya luar biasa. Tapi saudara itu bicara dipanggil Tuhan, dia begitu mendadak, kita nggak tahu umur manusia. Betul ya saudara ya? Pagi-pagi sudah kaku di atas tempat tidur. Ya kaget saya. Heboh semua. Satu kali di perumahan di mana saya tinggal, saudara. Saudara kita nggak tahu. Katakan amin. Amin. Itu sebab saudara belajar hari ini kita memberikan persembahan tubuh kita yang terbaik. Bertobat minta ampun setiap hari. Di alam roh tidak ada lagi pertobatan dan pengampunan. Waktu kita selesai di dunia cuma 2 tiketnya, perginya kemana? Surga dan neraka. Cuma itu aja. Saya selalu singgung sama setiap kita, waktu pergi ke rumah duka pun, saudara, kita berdoa bukan untuk orang yang sudah meninggal. Doa kita tidak berkuasa atas dunia orang mati. Tidak akan pernah mengubah apapun. Kita pergi ke rumah duka, tujuannya adalah kita memberikan kekuatan, penghiburan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Setuju Mas saya?
Gak ada lagi urusannya kita, mohon maaf, yang sudah selesai di dunia, gak ada urusannya lagi sama kita yang masih tinggal di bumi. Manusia selesai di dunia, urusannya sudah langsung direct sama Tuhan, saudara. Benar. Makanya bagi pemerduka, sebenarnya jangan doa untuk orang sudah meninggal langsung percaya sama jaya, jangan. Karena urusannya udah bukan sama kita lagi, tapi sama Tuhan. Yang terpenting adalah waktu dia selesai di dunia, dia masih jaga imannya, memelihara imannya, pertandingan imannya kan? Ya, dia telah memelihara imannya, pertandingannya dengan baik, dia selesai di dalam Tuhan. Cukup. Amin, saudara. Bagian kita datang untuk menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaannya, sudahkah kita beri yang terbaik buat Tuhan hari ini? Satu kali saya ditegur sama Tuhan, berapa tahun yang lalu, pas di momen Jumat Agung juga, saudara. Saya pelayanan waktu itu karena Jumat Agung pasti jatuhnya Jumat, namanya Jumat Agung, saudara ya. Lalu paskanya Minggu ya, karena Jumat Sabtu Minggu itu pasti itu kan apa tuh namanya, long weekend ya, high season, termasuk high season. Itu tiket nyarinya susah, saudara. Satu kali saya pelayanan masih belum dapat jadwal, akhirnya revisi saya pelayanan di Bali. Waktu itu pas dari Sabah di Denpasar di Bali. Akhirnya saya mendadak cari tiket susah. Akhirnya dari pusat dapat tiket. Puji Tuhan dapat tiket. Tetapi berangkatnya ini jamnya mengerikan, saudara, karena susah. Jadi saya berangkatnya itu jam 00 lewat 10 menit. Jadi Jumat dini hari. Wah, mantap ya. Terbangnya 00 lewat 10 menit. Jadi Jumatnya dini hari, saudara, ke tadi pagi itu masih gelap-gelap. Itu pun terbangnya harus ke Makassar dulu, transit. Sudah tidak ada lagi flight yang langsung ke Denpasar Bali. Sudah full book semua, sudah habis. Terbanglah ke Makassar kurang lebih 2 jam penerbangan ya. Berarti sampai Makassar kurang lebih 2 jam lewat 10. Karena jam 1 jam lebih cepat di Makassar, berarti sampai di sana jam 3 pagi lewat 10 menit. Bingung mau kemana, saudara. Akhirnya tunggu di bandara di Makassar. Tidur nggak bisa, susah ya, ngopi aja sekalian ya. Nggak tidur. Jam 6 pagi baru, saudara, pesawat transitnya yang pergi ke Denpasar, saya terbang ke Denpasar. Jadi semalam-malaman saya nggak tidur. Jam 6 pagi baru terbang ke Makassar. Tiba di airport di Ngurah Rai. Keluar di sana, saudaraku, jam 7:30. Langsung ke gereja. Karena jam 8 udah mulai ibadah, saudara. Jadi dari rumah mau puji Tuhan udah rapi gitu ya. Sampai gereja udah mulai ibadah, saudara. Nggak lama sampai ke firman khotbah. Wah, belum tidur semalaman, saudara. Sampai di ibadah sampai rasanya goyang-goyang ya. Kenapa? Karena belum tidur, saudara, kurang oksigen otaknya. Saudara, waktu di tengah-tengah pelayanan begitu, selesai sesi pertama, saya sempat komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu loh, Tuhan. Aku ini melayani Tuhan loh. Ya kok pelayanan kok begini banget gitu ya. Sampai bergadang-begadang gitu ya, saudara ya. Sampai harus pergi, dia keluar kota nggak ada masalah, tapi sampai bergadang ya. Karena dapat flightnya kok nggak enak, harus transit di Makassar. Tetapi justru di momen itu Tuhan tegur, berbicara dalam hati saya, saudara, bahwa ya lu baru begitu aja udah komplain, ya kan? Seakan-akan Tuhan menunjukkan di alam bawah sadar saya, ya di pemandangan saya, Tuhan kasih tunjukkan tangannya yang berlubang paku, dia kasih lihat kakinya yang berlubang paku, dia kasih lihat kepalanya bermahkota duri yang berdarah-darah, saudara. Dia kasih lihat tubuhnya dicambuk habis, begitu hebat. Terus Tuhan bilang, terus kamu masih mau komplain? Saya nangis, saudara. Iya juga ya. Kadang-kadang kita udah buat ini, buat itu, buat Tuhan, rasanya bahwa kita udah wah, rasanya kita udah hebat, rasanya kita udah jago gitu. Tapi ternyata apa yang sudah Tuhan korbankan dalam hidup setiap kita belum ada apa-apanya. Katakan amin, saudara. Amin. Hari ini kita belajar perlu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Paling tidak hari ini kau tunjukkan dengan begitu kau sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, rajin pergi ke gereja. Katakan amin, saudara. Amin. Yang percaya setuju kita berikan tepuk tangan yang paling persiapan di malam ini. Kenapa, Bu? Karena 5 tahun yang lalu dokter sudah vonis di lambung saya ada tumor dan harus diangkat. 5 tahun yang lalu. Terus gimana, Ibu operasi? Enggak, Pak Pendeta. Wih, dalam hati saya hebat juga nih Ibu, ya kan, saudara. Imannya luar biasa. Saya tanya balik lagi. Terus Ibu waktu tadi operasi minum obat? Saya nggak minum, Pak Pendeta. Dikasih obat sama dokter, tapi saya nggak minum. Saya bilang, makin nekat lagi ini Ibu, saudara ya. Memang kadang-kadang iman sama nekat beda-beda tipis ya, Bapak Ibu saudara. Beti ya, saudara. Saya tanya di operasi, enggak, minum obat enggak. Usia udah 60 tahunan, sudah. Saya tanya lagi terus,
Selama 5 tahun ini ibu gimana bu? Sehat bu? Sehat Pak Pendeta? Gak ada sakit apa-apa, gak ada keluhan apa-apa, gak ada Pak Pendeta. Terus dia bilang, Pak Pendeta mau tahu obat saya apa? Apa bu? Penasaran dong saudara. Dia minum apa nih, alternatif kah? Apakah dalam hati kan saudara ya? Pak Pendeta mau tahu obat saya, dia ambil satu bungkusan kresek cukup besar. Lalu dia bilang obat saya cuma ini Pak Pendeta. Apa itu? Cuma tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus. Amin. Amin. 5 tahun yang lalu dibilang harusnya sudah diangkat sampai hari ini. Saya tidak melakukan operasi, saya tidak minum obat, saya sehat Pak. Saya nggak ngalamin sakit. Amin. Itu dia bahasa sama saya udah berapa tahun yang lalu saya pelayanan di kota Medan saudara. Saya bilang luar biasa. Amin saudara. Iya. Dan banyak saudara mukjizat terjadi lewat korban tubuh dan darah itu. Makanya hari ini nikmati tubuh dan darah Yesus. Sehingga kenapa? Maknanya itu dapat dalam hidup kita. Dia tinggal dalam kita. Kita tinggal di dalam Yesus. Katakan amin saudara. Amin. Amin. Yang percaya setuju kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi nama kita. Haleluya. Kristen hari ini saudaraku hidupnya sembarangan. Saya punya teman saudara, teman ya. Dulunya sama-sama bandel, cuma bedanya saya sudah bertobat duluan saudara. Tapi sekarang teman saya kalau hari Sabtu dia masih dugem, cepat aja, kasih gitu ya saudara. Terus saya tanya, malam minggu masih suka dugem lu bro? Masih dong, jawabnya mantep lagi kayak penuh iman gitu saudara. Masih dong, kata dia gitu saudara. Terus saya tanya balik sama dia, terus minggu ke gereja dong. Oh iya, Sabtu dugem iya dong, masih minggu ke gereja dong. Minta ampun perjamuan kudus sama Tuhan. Oh gitu. Terus Sabtu depannya dugem lagi dong, ada gitu saudara. Minggu ke gereja lagi dong, begitu tiap minggu sudah. Sabtu dugem, minggu ke gereja, Sabtu dugem, minggu ke gereja. Saya bilang sama dia, iya kalau Tuhan datang pas lagi lu di gereja, puji Tuhan itu ya 12 kali ya kan. Kalau pas Tuhan datang lu lagi di tempat yang gak benar, celaka lu. Halo? Kalau lagunya kita masih dengar bersama malaikat di surga, oh masih mending, puji Tuhan, amin. Tapi kalau lagu yang lu dengar saya bilang terlambat sudah kau datang padaku, ketinggalan kereta lu bro, saya bilang begitu saudara ya kan. Iya, kenapa kadang-kadang masih banyak orang Kristen hidupnya sembarangan saudara. Gak mau berikan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Dia pikir hidup cuma sekali, nikmatin aja. Dia lupa hidup gak cuma sekali. Waktu kita selesai di dunia belum titik saudara. Waktu kita selesai di dunia itu masih koma, katakan amin. Artinya apa? Justru waktu kita selesai di dunia itu awal kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang mungkin berpikir, yaudah kalau udah mati nanti kita reinkarnasi, ya kan? Lahir lagi nanti. Kalau selama hidup di dunia, kalau hidup kita baik, nanti lahir lagi bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau selama hidup di dunia kita jahat, kita buruk, nanti waktu mati lahir lagi bisa jadi binatang, bisa jadi turun, levelnya bukan naik saudara. Ada banyak orang punya pemahaman ateis, waktu mati gimana? Ya udah selesai. Kita tiba-tiba ada di dunia, mati juga ya udah selesai, hilang. Ada begitu banyak orang punya pemahaman dan salah memahami tentang akhir kehidupan manusia. Tapi saya mau tegaskan sama saudara sekali lagi, berbahagialah kau yang tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena ada jaminan kau dan aku bersama keluarga kita akan berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Katakan amin saudara. Amin. Makanya jangan main-main, jangan sembarangan. Tahukah saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Tuhan udah mau datang. Kapan waktunya saya juga nggak tahu. Tapi tanda-tandanya makin nyata. Perang di mana-mana, bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa. Tahukah saudara, saya kagum sama Alkitab. Kenapa? Karena semuanya digenapi. Apa yang tertulis di Alkitab semuanya digenapi, saudara. Hari ini begitu banyak peperangan, betul? Mengerikan, saudara. Alkitab berkata dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi Alkitab berkata barang siapa yang tinggal tetap bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan beroleh hidup. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Katakan amin. Tinggal dekat-dekat sama Tuhan. Saya mengatakan di momen Jumat Agung ini, apa sih yang menjadi tujuan kalau hidup kita sebagai orang percaya? Ada banyak orang Kristen hari ini punya tujuannya seperti cara orang berpikir, cara orang dunia berpikir. Oh, mau jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, gak ada yang salah sih. Kaya, hebat, punya jabatan tinggi, punya kuasa besar, itu gak ada yang salah hari ini. Tapi itu bukan goal atau tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Tuhan gak pernah bertanya waktu dia datang kedua kali, uangmu udah berapa digit di bank, mobilmu udah berapa banyak.
Rumah udah di mana rumahnya? Tuhan gak pernah tanya. Dan Tuhan tidak pernah mengapresiasi apa yang sudah kita punya dan miliki. Percayalah itu. Tapi Alkitab mengapresiasi cuma satu hal yang saya tahu. Alkitab berkata demikian. Ketika ada satu orang bertobat, maka seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Malaikat di surga bersorak-sorai. Katakan amin. Maka ketahuilah dan sadarilah bahwa hidupmu sungguh berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Jangan sia-siakan hidup kita. Terus berjuang dalam Tuhan. Tetap percaya kita punya Allah yang hidupnya tidak pernah meninggalkan hidup kau dan aku. Katakan amin. Yang percaya setuju kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya rindu di momen Jumat Agung ini, mari sama-sama jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan buat setiap kita. Percayalah waktu dia di atas kayu salib itu benar-benar sakit. Benar-benar cambuknya itu jangan main-main, itu cambuknya modelnya ada yang macam-macam. Ketika nancap bukan cuma menggores, tetapi ketika nancap dia nyengkil dagingnya. Jadi dagingnya itu ke bawah. Makanya waktu di Taman Getsemani, sudah keringatnya itu keluar dari pori-pori seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu secara manusia 100%, secara ilmu psikologi itu benar-benar orang yang benar-benar dalam depresi. Ternyata saya tahu orang yang dalam depresi itu benar-benar mengalami hal sedemikian. Jadi ketika orang dalam pressure, tekanan yang lebih tinggi, ternyata bisa mengalami hal yang sedemikian. Keringat yang keluar dari pori-pori itu bisa keluar darah. Kenapa? Karena pressure, tekanannya begitu hebat. Secara psikologi begitu hebat. Makanya Yesus secara manusia 100% di Taman Getsemani, dia nego sama Bapa di surga. Ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini dari pada. 3 kali lo ngomong. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. 3 kali dia ngomong, kalau boleh, lalukan cawan daripadamu. Kenapa? Yesus sudah melihat apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu dia akan mengalami bagaimana begitu besar siksaan. Bagaimana dia harus mengorbankan tubuhnya untuk mencari tebusan umat manusia orang yang berdosa. Dia sudah punya gambaran itu semua, saudara. Lalu saudara, waktu dia dihadapkan dengan demikian, kalau boleh, saudara, lalukan itu semua daripadamu. Kenapa? Karena begitu berat yang harus dia tanggung di atas kayu salib. Amin. Tetapi karena dia Allah yang adalah kasih, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia tidak bisa membendung rasa kasihnya terhadap saudara dan saya, orang-orang berdosa. Itu hebatnya Tuhan. Makanya waktu dia tinggalkan surganya itu tindakan inisiatif murni dari Allah. Dia mau tinggalkan surganya. Saudaraku, tinggalin surga ngapain juga, betul ya? Kristen beda. Dia Allah yang tinggal di surga, tapi dia juga Allah yang imanen. Dia Allah yang begitu dekat dengan kita. Amin. Makanya dikatakan Roh Kudus itu diutus dan dia tinggal dalam hati setiap manusia. Orang percaya. Dia jauh di surga, dia tinggal di surga, tapi dia juga begitu dekat dengan kita. Dia turun ke dunia, dia gak cari orang benar, tapi dia cari orang berdosa. Amin. Dia turun ke dunia, dia gak cari orang sehat, tapi dia cari orang-orang yang sakit, orang-orang yang dipandang, saudara. Orang yang dipandang sebelah mata, semua dipulihkan sama Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Katakan amin. Maka betapa berharganya kita. Makanya kalau dipikir, aduh siapa sih kita? Kita cuma orang berdosa. Harusnya kita sedang dalam antrian kita terima kematian kekal. Kalau saudara menyadari betapa berharganya kita dan betapa berharga kita di mata Tuhan, betapa mengasihinya Dia sama kita. Aduh luar biasa. Makanya jangan sia-siakan hidup setiap kita. Katakan amin. Terus berlomba-lomba berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan.